Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya ingin membuat video demonstrasi atau penjelasan mengenai platform BKK yaitu Astawork dari berbagai sisi, mulai dari pengunjung seperti saat ini, nanti pelamar kerja dari industri maupun admin itu sendiri. Jadi pada yang pertama yaitu role pengunjung saat pertama kali membuka website, maka akan diarahkan ke landing page ini. Bisa dilihat, bisa dibaca-baca dahulu kalau ingin lebih mengenal platform ini. Jika sudah dibaca, mungkin bisa langsung saja ke halaman selanjutnya, yaitu halaman lowongan kerja. Halaman lowongan kerja ini diisi oleh berbagai list lowongan kerja yang sudah diposting oleh admin ataupun industri yang mendaftar ke platform ini. Di halaman ini juga bisa dilakukan filter seperti filter pengalaman, filter tipe pekerjaan, kemudian filter tempat kerja, lokasi, dan lain-lain. Masih banyak filter lainnya yang bisa dipakai untuk memudahkan mencari lowongan kerja yang relevan dengan diri kalian. Di sini bisa dilihat ada berbagai list, ini bisa diubah tampilannya. Setelah itu kita bisa lihat detail, tapi saat mencet lihat detail ini kita harus login karena perlu berbagai verifikasi terlebih dahulu untuk memulai melihat detail atau melamar pekerjaan. Maka dari itu akan saya jelaskan di alur selanjutnya. Selanjutnya ada halaman berita, yaitu biasanya diisi oleh pengumuman-pengumuman yang diposting oleh admin. Biasanya mungkin pengumuman lulus kerja atau tips and trick atau lain-lainnya yang bisa kalian baca dan kalian pantau seiring berjalannya waktu. Kemudian di sini di halaman beranda ada fitur search. Itu nanti bakal ngarahin ke halaman pelamar kerja yang harus login dulu tapi. Dan nanti akan saya coba setelah saya login. Selanjutnya saya ingin melanjutkan ke flow admin. Dan akan ditampilkan dashboard seperti ini ya. Dan dashboard ini ingat hanya untuk admin BKK, bukan untuk pelamar ataupun perusahaan yang ingin mendaftar ke Astawork. Jadi hanya untuk admin saja. Di halaman ini bisa dilihat ada statistik seperti pelamar, perusahaan, dan lain-lain. Ada juga aktivitas terbaru. Setelah itu kita bisa lihat ke halaman manajemen pengguna. Di halaman ini terdapat list pengguna yang sudah mendaftar atau pelamar yang sudah mendaftar ke platform, yaitu bisa dilihat juga status emailnya, statusnya, kemudian bergabungnya apa atau mendaftarnya itu dia kapan, bisa dilihat di sini. Itu kemudian bisa dilihat juga untuk detailnya dengan cara klik tombol titik 3, kemudian lihat detail. Seperti ini, ada profil, identitas, sosial media, keahlian, dan lain-lain bisa dilihat. Kemudian ada fitur untuk reset password. Semisal pelamar ini lupa dengan passwordnya, maka bisa request ke admin untuk meresetkan password. Hanya tinggal seperti ini, kemudian di reset password. Maka nanti akan membuat password baru yang dapat dimasukkan oleh si pelamar itu, dan pelamar dapat mengganti passwordnya di halaman pelamar yang sudah login nanti. Selanjutnya bisa difilter juga ini, dan bisa menambahkan pengguna jika memang perlu. Bisa juga diedit seperti ini. Kemudian pada halaman selanjutnya itu verifikasi identitas, yaitu halaman ini cukup penting karena ini mempengaruhi flow utama untuk pelamaran kerja. Di sini harusnya nanti jika ada verifikasi yang diminta oleh pelamar, nanti akan muncul listnya card seperti ini. Nanti jika sudah, maka akan pindah ke bawah sini. Bisa dilihat detailnya, nanti akan ada detail data identitas, KTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman manajemen perusahaan.
Di halaman ini hampir mirip seperti manajemen pengguna tadi, tapi ini untuk industri atau perusahaan yang mendaftar. Di sini bisa CRUD juga tambah, misalnya seperti ini. Kemudian bisa mengedit juga seperti ini. Terus bisa diubah statusnya. Status ini penting ya, jadi setiap ada industri mendaftar, maka status industri tersebut masih pending. Jika pending, maka postingan atau lowongan pekerjaan yang diposting oleh industri tersebut tidak dapat dilihat atau diakses oleh para pelamar kerja yang mendaftar. Selain itu juga ada status suspend, yaitu perusahaan tersebut akan ditangguhkan akunnya karena mungkin melanggar kebijakan atau apapun itu yang di luar kesepakatan BKK dan perusahaan. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu manajemen pekerjaan. Di manajemen pekerjaan ini, admin bisa memposting lowongan pekerjaan CRUD seperti biasanya, dan juga admin bisa melihat detailnya seperti ini. Nah, jika lowongan pekerjaan yang diposting oleh admin, maka admin bisa mengeditnya seperti ini. Tapi jika lowongan tersebut diposting oleh perusahaan yang mendaftar, admin tidak bisa mengeditnya dan hanya bisa diedit oleh sang pemilik lowongan pekerjaan atau industrinya. Kemudian admin bisa memposting lowongan pekerjaan langsung dari dashboard admin dengan cara menekan tombol ini. Nanti akan diberikan sebuah formulir yang harus diisi detailnya. Nah, jika semua data sudah diisi seperti brosur, dan perlu diingat ini maksimal 10 MB per file ya. Jadi harus kurang dari 10 MB atau sama dengan 10 MB ukurannya. Kemudian kita publikasikan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka postingan pekerjaan sudah sukses diposting ke sistem dan pelamar bisa mulai langsung melamar ke sumber pekerjaan ini, yang link tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian di halaman selanjutnya itu halaman manajemen berita. Di halaman manajemen berita ini bisa kita lihat admin bisa menambahkan berita atau pengumuman yang ada di halaman utama tadi yang diposting. Saya contohkan, saya tambahkan berita. Di sini tinggal masukkan gambar. Misal gambarnya seperti ini. Nah, di sini saat menambahkan tag, kita bisa menambahkan langsung tanpa memilih yang di sini dengan cara langsung ketikkan saja, misal sistem. Nah, nanti akan buat tag sistem, kita tekan, kemudian tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan langsung kepakai di sini. Konten ini bisa disesuaikan dengan konteks pengumumannya ya. Misal platform, misal seperti ini. Jika sudah, langsung kita simpan. Nah, saat sudah berhasil disimpan, maka akan muncul di list ini. Ini juga bisa kita edit. Misal kita ingin mengedit judulnya, simpan lagi. Nah, dan kita bisa hapus juga beritanya. Nah, maka berita akan terhapus. Selanjutnya kita bisa melihat progres lamaran dari para pelamar kerja yang melamar di perusahaan yang itu didaftarkan ke sistem. Di sini terdapat halaman progres lamaran, yaitu halaman yang mendaftarkan atau meliskan list lamaran yang sudah diajukan oleh pelamar ke perusahaan yang terdaftar ke platform. Jika pelamar mengirimkan lamaran ke lowongan pekerjaan yang diposting oleh admin, maka admin tidak bisa men-tracking status lamaran tersebut karena lamaran dilakukan langsung ke sumber pekerjaan yang
diterakan oleh admin tadi saat membuat postingan lowongan pekerjaan. Seperti itu. Jadi di sini ada status, bisa dilihat detailnya juga. Jadi selanjutnya untuk bagian master data. Master data ini digunakan untuk pada bagian filtering seperti industri tadi yang kita masukkan saat membuat industri, itu tipenya apa atau nama industrinya apa, bisa dimasukkan di sini, bisa ditambahkan CRUD seperti biasa. Kemudian kategori pekerjaan ini hampir sama juga, cuman untuk keperluan filtering nantinya. Kemudian ada keahlian, ini untuk dipakai oleh perusahaan atau saat ingin memposting lowongan pekerjaan, dan juga bisa dipakai untuk pelamar yang ingin menambahkan skill yang mereka punya ke profil mereka. Kemudian ada lokasi. Lokasi ini untuk provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada tipe pekerjaan. Tipe pekerjaan ini yaitu seperti ini, ada tipe pekerjaan, tipe tempat kerja, dan level pengalaman. Ini untuk pada bagian filtering dan saat ingin memposting lowongan pekerjaan. Selanjutnya pada halaman laporan, di sini terdapat berbagai chart atau visualisasi data yang bisa diakses oleh admin untuk mempermudah melihat statistik lamaran atau bagaimana sistem mereka bekerja. Kemudian ada log aktivitas. Ini untuk men-tracking aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seluruh user atau pengguna ini termasuk admin seperti ini. Dan sekian untuk role admin. Selanjutnya kita akan ke role selanjutnya, yaitu role perusahaan. Bagian perusahaan atau industri yang ingin mendaftar. Di sini kita bisa langsung masuk atau membuat akun baru terlebih dahulu. Saya akan membuat akun baru terlebih dahulu. Jika sudah mendaftar, maka ini adalah halaman pertama yang akan dilihat oleh industri maupun pelamar kerja. Di sini kita diwajibkan untuk memilih peran atau role, ingin menjadi pelamar atau menjadi perusahaan. Di sini karena saya ingin mencontohkan perusahaan, saya akan memilih perusahaan dan mengisi beberapa detail di sini. Nah, ini jika sudah diisi semua, maka langsung saja tekan selesai. Nanti akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini akan muncul alert, yaitu perusahaan belum terverifikasi, yaitu perusahaan ini statusnya masih pending atau masih baru dan perlu diverifikasi oleh admin nantinya. Sini bisa dilihat, bisa mengisi profil perusahaan. Ini edit profile, maka nanti akan masuk ke halaman pengaturan. Sini bisa langsung saja diisi. Kemudian ini coba kita verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh cara memverifikasi perusahaan yang baru daftar oleh admin. Ini bisa langsung ditekan ini, terus kita ubah status jadi aktif. Maka statusnya akan menjadi aktif. Jika sudah aktif, maka alert atau tulisan di atas ini akan hilang, dan yang berarti lowongan pekerjaan yang akan diposting oleh perusahaan ini sudah akan terlihat oleh seluruh pelamar kerja yang ada di platform ini. Kita coba memposting lowongan dengan cara ke lowongan diposting, atau bisa langsung saja menekan tombol yang ada di atas ini, posting lowongan. Di sini formnya hampir mirip seperti admin, tapi ini untuk industri yang sudah terdaftar.
Nah, jika semua data pada form ini sudah diisi, kita bisa langsung saja tekan publikasikan pekerjaan dan ditunggu sebentar. Jika sudah berhasil diposting, maka akan muncul alert dan pekerjaan yang diposting akan muncul di sini ya. Kemudian perusahaan bisa langsung melihat detail atau mengedit atau mengubah status. Ini misal jadi draft, jadi tidak bisa diakses oleh pelamar. Kemudian aktif, ini bisa diakses oleh pelamar dan status-status lainnya. Ini kita bisa langsung lihat detailnya di sini. Di detail pekerjaan ini, maka akan ditampilkan detail dari pekerjaan tersebut, seperti total tampilan, total pelamar, dan lain-lain, chart, dan brosur atau deskripsi pekerjaan, dan berbagai detail lainnya. Di sini kita juga bisa edit lewat sini. Di edit ini bisa mengubah judul ataupun field lainnya yang ingin diubah. Nah, maka datanya akan langsung terubah di sini. Kemudian di lamaran masuk ini nanti akan terdapat list lamaran yang sudah masuk ke industri ini yang dikirim oleh para pelamar. Nah, di sini saya coba ganti akun dengan sudah ada pelamar, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita coba lihat detailnya. Nah, di detail ini maka akan ditampilkan berbagai informasi mengenai pelamar tersebut, seperti profil, nama, dan pekerjaan yang dilamar, surat lamaran, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Ini juga ada CV-nya, bisa diganti halamannya. Dan di sini ada dokumennya seperti KTP, foto 3x4, dan lain-lain. Bisa ditekan, lalu ganti ke dokumen akademik seperti SKL, kemudian dokumen hukum, SKCK, sertifikat, dan portofolio. Portofolio ini berupa link yang dicantumkan oleh pelamar. Kemudian untuk progres perekrutan bisa langsung saja tekan tab yang ini. Maka ini dapat dilihat sebelumnya jika statusnya belum diterima, itu bisa mengubah statusnya dengan menekan tombol tahap selanjutnya atau pindah ke tahap selanjutnya. Ini untuk contoh saat statusnya masih pending atau menunggu review atau lamaran tersebut baru saja masuk ke platform atau ke sisi perusahaan. Bisa langsung menekan tombol mulai review, statusnya akan berubah. Jika sudah masuk ke list wawancara, selanjutnya jika sudah dia akan ke lulus peninjauan, ya sudah langsung ke interview. Nah, jika sudah interview, kita bisa tekan jadwal interview, kemudian kita bisa jadwalkan interview di sini ya. Nah, ini untuk catatannya bisa diisi dan pewawancara, link meeting, ini dan lain-lain bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk tipe interview juga bisa dipilih online atau onsite. Jika onsite maka perlu memasukkan alamat, jika online hanya perlu masukkan link meeting. Terus kita tekan tombol jadwalkan. Nah, maka jadwal interviewnya sudah didaftarkan di sini. Sudah masuk di sini. Kemudian jika memang sudah selesai bisa ditandai sebagai selesai. Nah, jika sudah selesai maka kita bisa langsung memilih status kandidat ini apakah dia diterima, dicadangkan atau ditolak. Di sini saya contohkan jika sudah diterima saja. Nah, jika sudah diterima maka statusnya akan diterima dan tombolnya akan hilang. Di tombol aksi cepat ini juga akan ke disabled atau tidak bisa diklik lagi. Sekarang untuk peran pelamar atau job seeker yang ingin mencari kerja, pertama bisa langsung masuk atau daftar. Di sini saya lanjutkan dengan Google.
Jika sudah selesai mendaftar, maka akan muncul tampilan seperti ini yang mengharuskan memilih sebagai pelamar atau sebagai perusahaan. Sini karena ingin mencontohkan sebagai pelamar, saya pilih pelamar. Kemudian saya sudah ada profile dari Google, nama lengkap dan email. Tinggal kita isi tentang saya ini, dan ini bersifat opsional. Saat berhasil disimpan, maka pelamar langsung diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat progres atau persentase dari kelengkapan profil yang bisa diisi saat menekan lengkapi profil. Nah, ini wajib diisi semua. Bukan wajib, tapi direkomendasikan untuk diisi. Nah, jika sudah diisi, maka bisa langsung ke tab selanjutnya, yaitu tab verifikasi identitas. Pada bagian ini ini termasuk penting karena jika kita ingin melamar kerja, kita harus memverifikasi identitas kita terlebih dahulu. Di sini bisa dibaca-baca dahulu ngapa kita harus verifikasi identitas dan lain-lain. Untuk memulai verifikasi, tinggal tekan tombol mulai verifikasi. Kemudian akan disuruh memasukkan NIK dan lain-lain sesuai di data KTP. Nah, jika semua sudah diisi, tekan lanjutkan. Saat tekan lanjutkan, maka akan ditampilkan instruksi seperti ini. Ini adalah instruksi untuk bagaimana kita mengupload foto KTP dengan baik dan benar. Kita bisa tekan tombol mulai verifikasi. Kemudian kita upload di dua sini, yaitu foto depan dan foto belakang. Nah, jika semua sudah diupload seperti ini, langsung saja diajukan verifikasi. Setelah sudah diajukan, bisa langsung kembali, dan ini tinggal menunggu diproses oleh admin yang nantinya akan mengecek data-data kita apakah sudah valid atau belum. Pada bagian admin, ini adalah cara verifikasi yang benar atau yang sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pertama, ke menu verifikasi identitas, selanjutnya lihat detail lengkap. Di sini bisa direview terlebih dahulu apakah ini sudah sesuai. Dilihat foto identitasnya. Kemudian jika memang ini sesuai, kita bisa langsung setujui. Tapi jika tidak sesuai, kita bisa tolak. Setelah kita tolak, nanti pelamar bisa melakukan request ulang dengan data yang benar. Ini kita setujui, dan maka nanti dia akan berubah statusnya menjadi disetujui. Saat sudah disetujui, ini statusnya akan menjadi sukses atau terverifikasi seperti ini, dan pelamar sekarang bisa mulai melakukan atau mengirimkan lamaran kerja ke lowongan kerja yang tersedia di platform ini. Kemudian kita ke halaman sosial media, ini bisa diisi tapi bersifat opsional. Ini untuk dokumen ini disarankan untuk diisi karena ini nanti akan menjadi patokan industri untuk menseleksi lamaran kalian, apakah kalian itu sudah benar-benar siap atau belum. Jadi disarankan untuk diisi pada bagian dokumen-dokumen ini. Pada bagian sertifikat ini, kalian dapat mengupload lebih dari satu pada bagian sertifikat keahlian maupun sertifikat umum. Jadi kalian bisa mengupload sebanyak-banyaknya yang kalian punyai. Setelah selesai mengupload, maka akan tampil preview atau tampilan dari sertifikat yang sudah kalian upload di sini. Kemudian pada tab selanjutnya yaitu keahlian. Di sini juga saya rekomendasikan untuk mengisi karena nanti juga jadi bahan seleksi dari industri yang mereview lamaran kalian. Kemudian untuk pendidikan, ini untuk informasi pendidikan di SMKN 8 Malang. Semisal angkatan 2026. Kemudian jurusan prodi itu ada TKJ, RPL, Mekatronika, dan Elektronika Industri. Setelah itu, jika kalian memang sudah memiliki pengalaman kerja, ini akan menjadi poin plus bagi industri untuk menseleksi kalian karena kalian sudah memiliki pengalaman.
kalian bisa langsung masukkan saja di sini. Setelah kalian simpan, maka pengalaman kerja kalian sudah ada di sini. Setelah itu kita coba cek ke halaman cari pekerjaan. Di halaman cari pekerjaan ini terdapat list lowongan pekerjaan yang sudah diposting oleh admin maupun industri yang sudah mendaftar ke platform ini. Kalian juga bisa filter seperti halaman utama tadi. Terus kalian bisa pilih juga tampilannya. Kalian juga bisa simpan kalau sudah verifikasi. Nanti pekerjaan yang tersimpan ini kalian akan langsung masuk ke sini. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa mencari perusahaan atau melihat-lihat perusahaan yang sudah mendaftar ke platform Astawork ini. Contoh, saya ingin melamar ke ini. Nah, karena ini berakhir pada 31 Desember, maka masih bisa melamar sekarang. Dan total pelamarnya yang sudah diterima itu masih 1 dari 3 terisi. Bisa langsung ditekan tombol lamar sekarang. Kita masukkan beberapa detail di sini. Jika sudah diisi semua, kita bisa lihat pada bagian bawah ini ada tombol lampirkan CV dari profil. Ini kalian bisa memilih, kalian ingin menampilkan CV kalian kepada industri yang kalian lamar atau kalian tidak ingin menampilkannya. Saya rekomendasikan ini untuk dicentang saja karena CV itu penting untuk bagian dari lamaran kerja. Tekan, lalu kita tekan kirim lamaran. Setelah lamaran dikirim, maka statusnya akan jadi sudah melamar tombolnya. Untuk melihat progres lamaran, kita bisa menekan tombol lamaran saya. Dan ini ada 1, kita tekan. Nanti akan muncul detailnya. Lamaran dikirim, sedang direview atau dan lain-lain. Nanti jika memang lamaran sudah diterima atau diperbarui, kalian akan mendapatkan notifikasi dari sini. Atau kalian juga bisa cek di email kalian. Nanti harusnya ada notifikasi yang masuk jika kalian sudah diterima, ditolak maupun dijadikan cadangan dari lamaran tersebut. Selanjutnya pada halaman dashboard, kalian bisa melihat statistik lamaran kalian, proses atau persentase profil kalian, dan bisa melihat lamaran yang baru kalian kirim. Baik, sekian demonstrasi dari platform ini. Jika memang ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan saja. Jadi saya akhiri. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.